Lalu dilanjutkan oleh Talhah, "Faghaza," dan berperanglah dia, "al-mujtahdu minhuma fastushhid." Dan dia ikut berperang, si dua orang ini, dan salah satunya meninggal. Ya. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tuwuffi. Dan salah satunya tetap hidup selama 1 tahun dan kemudian dia meninggal. Nah, jadi dua orang sahabat ini ada yang meninggal lebih awal dan dia mati syahid. Dia yang meninggal lebih awal ini adalah yang rajin mengerjakan ibadah tadi, yang lebih rajin berjihad, dan dia mati syahid. Dan yang satunya hidup 1 tahun lebih lama dibanding temannya. Nah, lalu dilanjutkan oleh Talhah, qala Talhah, fara'aitu, dan aku melihat, fil manami, di dalam mimpiku, bainal ana 'inda babil jannah. Jadi aku berada di depan pintu surga, atau di pintu surga. Idza ana bihima, dan aku bersama kedua orang laki-laki tadi, karena dua-duanya sudah meninggal. Dan ini Talhah melihat mereka di dalam mimpinya. Fa kharaja kharijun minal jannah, dan keluarlah seseorang dari dalam surga, yaitu malaikat penjaga surga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma, dan dia mengizinkan yang mati terakhir tadi itu untuk masuk. Yang matinya terakhir tadi berarti yang dia biasa-biasa saja ibadahnya, yang dia tidak mati syahid, yang mati 1 tahun setelahnya. Kemudian beliau lanjutkan, "Tsumma raja'a ila faqala irji'." Dan kemudian kedua orang ini kembali, ya, setelah masuk dua-duanya. "Tsumma kharaja fa idza fa'adzina lilladzi tushhid." Jadi setelah dia masuk dua-duanya tadi itu, keluar dia lagi dua-duanya ini, dan dia berkata kepada Talhah, "Irji'," katanya, "pulanglah, ya, kembalilah. Fa innaka lam ya'an laka ba'du fa asbah." Nah, jadi Talhah disuruh kembali, karena ini belum waktunya untuk kamu masuk surga, katanya. Talhah itu yuhaditsu bihin nas. Lalu dia menceritakan kisahnya ini kepada manusia. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Berkata, faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Jadi kata para sahabat, ajibu lidzalik, katanya. Mereka heran karena kejadian ini, ya. Sampai datanglah kabar ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasul bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian heran, katanya Rasulullah. Ya. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulain ijtihadan summa tushhid. Nah, laki-laki tadi yang pertama kali meninggal ini, dia lebih rajin, ya, dan dia mati syahid. Lalu kenapa temannya yang mati yang kedua itu yang masuk surga lebih awal? Lalu Rasul menjawab, hadza ba'dahu sanatan, bukankah dia masih hidup 1 tahun setelah itu? Qalu bala, kata para sahabat, ya benar, tentu Rasulullah. Qala wa adraka ramadhana fasoma, bukankah dia mendapatkan Ramadan dan berpuasa, kata Rasulullah. Dan seterusnya, ya, hadisnya agak panjang. Lalu di akhir Rasulullah katakan, dan bukankah dia sholat selama 1 tahun, sekian sujud, dan seterusnya. Lalu para sahabat membenarkan semuanya. Qalu bala, ya. Sampai di akhir hadis Rasulullah berkata, alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jadi sungguh jarak surga di antara kedua-duanya itu sejauh antara langit dan bumi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat bagaimana di dalam hadis ini dikisahkan oleh Talhah,
antum mau i'tikaf 10 hari secara penuh. Nah, jadi i'tikaf yang sah menurut para ulama, yang dalam tanda kutip ya dihukumi sama seperti i'tikafnya Rasulullah SAW yang disebutkan tidak keluar dari masjid dan seterusnya, itu adalah 10 malam terakhir tanpa terputus, ya, tidak keluar dari masjid, berdiam selama 10 hari di masjid. Jadi kalau antum i'tikaf 5 hari atau 8 hari misalnya, 1 harinya tidak, ya itu insya Allah banyak pahalanya juga, tapi tidak terhitung sebagai i'tikaf yang sempurna. Ya. Nah, untuk melakukan itu antum tentu perlu harta, perlu persiapan. Maka nanti tidak perlu pusing dengan kebutuhan berupa makanan, pakaian dan seterusnya. Ya. Apa saja tadi? Ya, persiapan mal supaya tidak sibuk, terus persiapan mal untuk sedekah dan untuk ibadah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang tentu saja kalau kita rincikan lagi semakin banyak sekali dia. Ya. Banyak sekali. Bagaimana yang tadi kita bahas di persiapan yang pertama, persiapan yang paling penting yakni persiapan ilmu. Supaya sekali lagi ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang maksimal, yang sempurna. Ya. Apalagi nanti di 10 malam terakhir itu ada 1 malam ya, yang dimana dia punya surah khusus di dalam Al-Quran. Ya. Surah Al-Qadr, ya, suratul Qadr, yang disebutkan dia khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama apa di sini? Khairun itu artinya nggak bisa dia dibandingkan dengan 1000 bulan. Jadi batasan lebih baik itu dia infinitif. Antum pahami ya, seperti ini misal. Jadi ulama lebih baik kualitas ibadahnya dari kita. Nah, itu maksudnya lebih baik. Lebih baik itu bisa jadi lebih baiknya sedikit, bisa jadi lebih baiknya banyak sekali, atau bisa jadi lebih baiknya tidak bisa dibandingkan. Ya. Sama seperti malam Lailatul Qadar. Jadi kalau dikonversikan ya ke tahun misal 83 tahun, dia lebih baik daripada 83 tahun. Ya, nilainya bisa saja 100 tahun, bisa saja lebih, karena dia lebih baik. Makanya jangan antum sia-siakan nanti di 10 malam terakhir. Dari sekarang kita antum disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi di malam-malam ganjil, ya, kata para sahabat. Rasulullah SAW carilah malam-malam ganjilnya. Nah, walaupun Umar radhiyallahu anhu beliau berani bersaksi ya bahwa beliau sering menemukan malam Lailatul Qadar pada malam ke-27. Tapi kalau kita ambil perkataan Rasulullah SAW tadi, kita mau ambil aman, ya kita lakukan di 10 malam terakhir semuanya. Dan insya Allah kalau antum tidak pernah terlewat 1 malam pun, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar. Sudah berapa menit ini? Lanjutkan sedikit ya sebelum kita ke tanya jawab. Lagi bekal ilmu, perbanyak taubat sudah tadi. Ya karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang persiapan ikhwah ya, ini sudah H-1 atau H-2 nanti ya. Kalau kasih pemerintah kita belum tahu, maka sudah sangat telat kita. Ya tidak apa-apa, kita berdoa kepada Allah, semoga ini ikhtiar kita untuk Ramadan tahun ini dan Ramadan selanjutnya, pelajari ilmu tentang Ramadan, ya, tidak hanya kita pakai di bulan ini, tapi juga di tahun-tahun seterusnya. Nah, yang terakhir, persiapan salah satunya yang harus kita lakukan adalah banyak memohon karena ibadah yang kita lakukan tadi, terlepas dari sebanyak apapun persiapan kita, kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah dari Allah, maka tidak bisa kita melakukan. Ya. Karena kita bergantung kepada Allah SWT. Ya. Kalau Allah turunkan
hidayah kepada kita ya, untuk bisa melakukan kuat ya. Kita akan kuat untuk bangun malam, kita akan kuat untuk tilawah Quran ya. Kita akan kuat untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak hanya membatalkan puasa tapi juga pahala puasanya ya. Seperti ghibah ya, berdusta ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita mudahan sekali lagi puasa itu sendiri ya, bersedekah, mengkhatamkan Al-Quran ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Usikum nafsi taqwallah. Itu mungkin dari materi kita. Kita lanjutkan. Kalau ada sesi tanya jawab silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran atas materi yang antum berikan, Ustaz. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang sekiranya memiliki pertanyaan, silahkan untuk menyalakan mikrofon ataupun menuliskannya di kolom komentar. Tafadhal wa tafadhali. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Yang sering itu tentang parfum, Ustaz. Kan kalau kita tidak pakai parfum gitu, bau badannya jadi gimana gitu? Di bulan puasa. Iya. Jadi kenapa kalau pakai parfum? Bagaimana hukumnya pakai bau wangian di bulan puasa? Ya tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita kembali ke hukum asalnya, dia disunahkan. Jadi antum disunahkan untuk menggunakan atau tampilan terbaik kita untuk sholat ya, untuk beribadah secara umum. Sebagaimana salah satu murid dari Imam Abu Hanifah pernah bercerita bahwa guru beliau Imam Abu Hanifah punya sebuah baju yang harganya miliaran rupiah. Nah, antum bayangkan saja ya. Kita mungkin tidak terbayang. Ya. Mungkin baju termahal kita harganya mungkin 100 atau 200 ribu misalnya. Ya. Tetapi Imam Abu Hanifah punya sebuah baju yang harganya sampai ribuan dirham, kata muridnya ya, kalau dikonversikan sekian miliar misalnya. Yang beliau gunakan khusus untuk sholat. Ya, dan itu bentuk pemuliaan beliau kepada ibadah. Kalau kita berbicara lagi tentang wangian atau minyak wangi, memang dia disunahkan. Apalagi antum sholat, antum beribadah di tempat-tempat yang khusus seperti masjid misalnya, untuk tidak mengganggu orang lain, ya berarti antum harus gunakan. Dan tidak ada hukum yang menyebutkan bahwa wangian membatalkan puasa, apalagi membatalkan pahala dan seterusnya misalnya, tidak ada ya. Nah itu mungkin kalau fikih puasa harusnya kita ada majelis khusus ya yang bahas, dianjurkan. Kecuali yang penting antum tidak minum wangiannya ya. Nah kalau diminum tentu batal puasanya ya. Wallahu a'lam. Ustaz, bertanya Ustaz. Kalau misal pas vaksin itu pas puasa Ustaz, apakah termasuk membatalkan puasa Ustaz? Nah ini syukran. Mau fikih lagi. Ada dua pendapat ya kalau terkait suntikan. Nah dan ini kalau antum mau ya bisa baca nanti fatwa dari beberapa ulama, baik itu ulama kontemporer tentunya ya, karena tidak ada vaksin zaman dulu ya. Rasulullah tidak vaksin. Jadi jangan anggap vaksin itu bukan ya seperti itulah ya. Jadi ada yang dilakukan ke kulit itu kalau dia hanya mengandung obat. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Kalau dia mengandung obat, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mengandung nutrisi misal seperti
apa namanya, yang dipakai orang sakit itu infus, ya. Nah, dia mengandung nutrisi, vitamin dan seterusnya, maka dia membatalkan. Kata pendapat yang pertama ini, dia tidak membatalkan kalau dia tidak ada unsur makanan, ya, zat-zat dan seterusnya. Nah, vaksin apakah dia ada? Nah, itu balik lagi ke ilmu kesehatannya. Nanti coba dilihat apakah dia ada unsur makanan di situ ataukah dia isinya mikroorganisme. Semuanya tidak boleh, mutlak. Tidak boleh. Itu. Allah a'lam. Baik, syukuran Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan puasa tadi saya sampaikan ya, kalaupun kita ingin persiapan terkait puasa mungkin sangat telat sekali kita Amin satu gitu. Nah, terkait di bulan puasa mungkin Ustaz, apalagi kalau kita melihat kondisi kita sekarang sebagai mahasiswa yang kebanyakan menjadi aktivis organisasi juga Ustaz. Dan mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang menjadi peserta di sini itu mengadakan agenda Ramadan, hingga mungkin mengadakan rapat yang mungkin mengandung emosi ataupun bagaimana nanti di rapat. Nah, itu bagaimana? Itu sesuatu yang memang diperbolehkan atau gimana? Itu yang mungkin bagian. Ya. Jadi di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa, nah, nggak apa-apa ya, kita bahas sudah kalau begitu, karena tadi. Jadi yang membatalkan puasa, ini yang membatalkan puasa dari segi ibadahnya ya. Makan, minum, cuma 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu makan, minum, dan jima, ya, hubungan. Nah, sisanya itu didapatkan dari hadis ya, dan ijma para ulama. Ini yang pertama. Jadi kalau yang membatalkan puasa itu dia tidak banyak ya. Muntah dengan sengaja itu dari hadis ya, dan seterusnya. Tapi yang banyak ini adalah yang membatalkan pahala puasa. Dan ini juga ada beberapa disebutkan di dalam hadis ya. Termasuk tadi kita singgung, yang pertama adalah berdusta ya. Jadi berbohong. Dan termasuk di dalam hadis disebutkan berkata dengan perkataan yang keras, atau dalam hal ini bisa dikiaskan dengan marah dan seterusnya. Dia bisa jadi mengurangi pahala puasa bahkan sampai membatalkan. Misalnya. Ya, caranya bagaimana? Memang puasa itu melatih kita untuk tidak marah. Makanya jangan dilakukan. Ya, antum puasa tapi sepanjang hari marah-marah juga sama saja. Nah, karena sekali lagi, dan salah satu unsur puasa yang membuat kita menjadi pribadi yang sabar, menahan diri, ya. Karena kita lapar, haus, tentu kita tidak ada keinginan untuk marah-marah dan seterusnya. Nah, kalau dia masih suka marah-marah berarti memang perlu ditanyakan itu. Dia antara sahurnya memang banyak ya, atau dia memang kuat ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak boleh juga marah-marah dalam puasa, dia bisa mengurangi pahala bahkan sampai membatalkan pahala puasa. Wallahu a'lam. Ustaz. Iya. Ini banyak pengurus yang hadir ya, atau peserta luar ini? Mana para pengurusnya? Nggak ada kelihatan nih, ketua dan seterusnya. Ya, baik. Silakan. Ya, Ali ini. Ada pertanyaan kali? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan karena masing-masing mungkin punya agenda. Ya, sedikit Ustaz melanjutkan yang tadi pertanyaan yang ahli. Sebenarnya Ustaz agak sedikit. Ya, follow. Ya, karena kan kalau mengenai parfum Ustaz ataupun wangi-wangian sekarang ada beberapa jenis Ustaz. Nafsu dari orang yang begitu. Buat dia lapar atau bagaimana? Nah, itu apakah tidak ada sesuatu yang menjadi kurang atau gimana itu Ustaz? Ya, baik. Ya,
Hal ini dulu pernah CMA di sebuah majelis, dan kita tanya ini ke beliau, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang lewat di warung misalnya, yang memakai, atau kayak tadi misalnya memakai wangi-wangian, yang dua pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya sekarang, antum dengan membaui wangi-wangian atau makanan tadi, antum jadi kenyang atau tidak? Katanya beliau. Ana tanyakan kepada antum sekarang, antum kenyang atau tidak dengan parfum tadi, dengan bau sate, dengan bau ikan bakar dan seterusnya? Kenyang atau tidak? Tidak, Ustaz, Tidak. tapi goyah Ya, iman mungkin. ada apa namanya, rasa kenyang antum. Seterusnya tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya. Insya Allah tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya, karena wangian tadi kan dia hanya sebatas di indera penciuman antum. Nah, sementara yang membatalkan puasa, kalau disebutkan di dalam tadi hadis, salah satu yang disebutkan dalam hadis, masuk sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka maupun tertutup di tubuh kita, ya. Mulut, hidung, telinga, ya, dubur dan seterusnya. Ya. Dan dia benda bentuknya. Ya. Nah, kalau wewangian tadi misal antum sifati dia benda, misal ada yang belajar di sini apa misalnya teknik material dan seterusnya, misal dia mikro misal, tapi kan dia sekali lagi tidak mempengaruhi, ya. Dia bukan termasuk benda, dia tidak masuk ke dalam tubuh, dia tidak mempengaruhi rasa kenyang maupun lapar antum dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak masalah. Allahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan dari apa? Saya pernah membaca hadis yang mengatakan bahwa tidur orang yang puasa adalah ibadah. Nah, dan ini memang sering dibahas, ya, terkait tidurnya orang puasa. Dan sejauh pengetahuan kami,